Halo, jumpa lagi dengan kami klinikdoktertiwi.com. Kita lanjutkan pembahasan hari ini masih tentang ASI dan menyusui. Jadi sebetulnya menyusui itu sesuatu yang natural. Tetapi kalau kita tidak memaparkan atau kita tidak menceritakan kesulitan-kesulitan apa yang nanti akan terjadi, seringkali ibu dan pasangannya panik, pasti ya. Bayi baru lahir biasanya mereka punya pola tidur yang tidak seperti anak, apalagi ibu dan ayahnya ya. Jadi mereka biasanya justru bangunnya malam ya. Jadi rewelnya malam ya. Nah, sebetulnya itu ada keuntungan. Hormon yang merangsang atau membuat produksi ASI naik salah satunya adalah hormon prolaktin. Nah, itu justru tingginya malam hari. Jadi kalau bayinya rewel di malam hari, itu sebetulnya adalah hal yang sangat baik dalam merangsang produksi ASI. Jadi susui banyak di malam hari itu sangat membuat produksi ASI itu cepat naik. Nah, ini yang seringkali masalah yang membuat ibu itu menyimpulkan bahwa bayinya kehausan, bayinya haus. Betul sih dia haus, tetapi tadi sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa bayi itu aman kalau berat badan turun 5-10% asal dia terus menyusui. Ya. Nah, kemudian dia karena berat badan turun biasanya relatif dehidrasi yang bisa menimbulkan kuning pada bayi. Nah, kuning pada bayi menyusui ini sebetulnya hal yang normal, sangat normal terjadi. 100% bayi menyusui itu pasti kuning, tidak mungkin tidak kuning ya, karena ada hal-hal yang membuat bayi itu kalau dia kurang cairan, maka bilirubin yang ada di dalam tubuh bayi yang akan tergambar dengan nilai bilirubin kuning pada bayi itu membuat bayi itu terlihat kuning. Nah, itu biasanya terjadi di hari ketiga, 4, 5 ya, kemudian ke-6, ke-7 biasanya bilirubin itu akan turun seiring dengan jumlah ASI yang naik. Jadi kalau kita melihat bayi kuning pada bayi menyusui, yang kita harus evaluasi pertama adalah berat badannya berapa banyak turunnya. Kemudian yang berikutnya adalah golongan darah ibunya ini, biasanya kalau ibu golongan darah O dan bayinya bukan O atau A atau B atau AB, nah itu memang resiko kuningnya ada atau bisa ada lebih tinggi. Nah, kemudian apa yang kita harus kerjakan? Kita lihat seberapa tinggi level bilirubinnya. Nah, itu nanti tergambar dalam grafik bilirubin yang membagi bayi itu menjadi bayi yang berisiko rendah, berisiko sedang, berisiko tinggi untuk terjadi kuning. Mana kuning yang harus kita sinar, mana kuning yang kita bisa tunggu ya, hanya monitor berat badan saja. Nah, kalaupun harus dilakukan light therapy atau terapi sinar, itu lebih baik tetap bayi itu disusui dengan tetap memakai kacamata atau penutup mata pada bayi. Ibunya pun juga tetap menyusui, jadi tetap disinar tetapi tetap menyusui ibunya sehingga produksi ASI tidak terganggu. Sebetulnya sih kuning itu biasanya karena relatif kurang cairan. Di samping itu bisa terjadi misalnya hipoglikemi atau kurang gula. Nah, itu biasanya terjadi pada bayi-bayi yang sangat besar atau kecil ya, misalnya di bawah 2,5 kilo atau mendekati 4 kilo. Kita harus antisipasi dengan kurang gula pada bayi. Nah, itu tentu saja harus ada monitor, misalnya ada pemeriksaan gula misalnya. Tetapi kalau proses menyusuinya terus dilakukan ya, jadi bayinya terus sucking ya di payudara ibunya, maka ada proses yang membuat gula itu akan naik sendiri. Jadi kita tidak usah buru-buru untuk menambahkan susu formula. Kecuali dia gulanya rendah sekali ya, misalnya biasanya dokter akan menjelaskan ya, biasanya ada sejumlah kadar gula tertentu yang memang kita harus intervensi baik dengan formula atau ASI perah. Kalau ibu yang menyusui kurang persiapan, seringkali ibu ketakutan, cemas yang berlebihan atau mungkin baby blues. Itu juga kadang-kadang mempengaruhi hormon yang namanya oksitosin ya. Tadi
bahwa kita semua tahu bahwa ada 2 hormon yang penting. Satu hormon prolaktin, ini sebetulnya dihasilkan oleh plasenta yang secara fisiologis akan meningkat kalau dia disusui. Satu lagi adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini sangat berhubungan dengan psikologis ibu, atau misalnya secara fisik ibunya sakit misalnya, itu juga akan menurunkan hormon oksitosin. Itu akan mempengaruhi produksi, ya. Jadi stres ibu yang sangat ketakutan, ya, ibu yang kesakitan misalnya setelah operasi, akan ambang sakit masing-masing ibu itu sangat berbeda. Itu juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Jadi kita pendamping, ya, baik suami maupun dokter atau para bidan atau konselor laktasi yang mendampingi ibu sangat perlu untuk memberikan kenyamanan pada ibu sehingga ibu merasa tidak sendiri dalam menyusui. Karena menyusui ini sangat melelahkan, ya. Biasanya 2 minggu pertama ibu relatif hampir kurang tidur, ya. Malam itu bayinya biasanya akan terjaga terus dan minta menyusui terus. Jadi kita harus nasihatkan pada ibu bahwa ibu itu lebih baik kalau bayinya tidur, ibunya tidur. Nah, itu sangat mungkin di pagi, siang, sore. Jadi kalau mau beristirahat di pagi, siang, sore. Tetap bayi harus dibangunkan tiap 2 jam, ya, karena bayi-bayi yang 3-4 hari pertama itu seringkali tidurnya terlalu panjang. Apalagi kalau bayinya di bedong, tidak dibuka-buka bedongnya. Kadang-kadang pagi, siang, sore itu bisa lebih dari 3-4 jam tidurnya. Nah, itu akan membuat bayi akan lebih kuning karena berat badan akan lebih turun. Jadi kita harus nasihatkan pada ibu dan pasangannya untuk rajin menyusui, tiap 2 jam bangunkan bayinya untuk menyusui. Kalau malam hari bayinya minta terus, itu malah tanda-tanda baik, biasanya produksi ASI akan naik. Ada istilah yang namanya breastfeeding father, ya. Jadi bukan ayahnya yang menyusui, tetapi ayah mensupport, ayah mendukung, ayah memberikan kenyamanan pada ibu. Jadi memang pelaku menyusui adalah ibu, tetapi hormon oksitosin yang membuat ibu nyaman itu sebetulnya ayah ini sangat berperan dalam membuat proses menyusui itu terjadi. Jadi ayah bisa misalnya pada bayi-bayi yang sudah bisa menyusui dengan baik, itu biasanya kita harus sendawakan. Nah, itu bisa, ayah bisa mengambil peran itu. Kemudian bayi di awal, biasanya di 2-3 minggu pertama, setiap kali menyusui karena karena komponen laktosa di dalam ASI sangat tinggi, seringkali bayi itu lebih sering seperti diare, ya. Jadi artinya setiap kali menyusui dia pup, ya. Menyusuinya 5-10 kali, dia pupnya juga segitu banyak. Jadi mengganti popok pasti akan harus lebih sering. Itu bisa diambil alih oleh ayah misalnya, ya. Apalagi misalnya ayah mau skin to skin dengan bayi, boleh, ya. Jadi ibunya istirahat. Bayi biasanya senang sekali, ya, tidur di dada baik ayah maupun ibu, ya. Jadi biarkan bayi ditidurkan di dada ayah misalnya. Itu sangat-sangat membantu untuk ibu, gitu, ya. Oke, jadi hari ini kita sudahi, ya, pembahasan tentang ASI dan menyusui. Mudah-mudahan berguna, baik terutama bagi ibu-ibu yang sedang menunggu proses kelahiran terjadi. Jadi jangan lupa bahwa menyusui adalah satu proses yang natural, tetapi informasi mengenai ASI harus didapatkan sebelum kelahiran itu terjadi. Sampai jumpa.